Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja mungkin nggak pernah kepikiran sama kalian. Apa sih hubungannya sebuah tradisi kuno dengan salah satu krisis paling modern yang lagi kita hadapi sekarang? Yaitu soal keberlanjutan. Kedengarannya jauh banget ya, tapi ternyata nggak juga loh. Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata kunci buat ngatasin salah satu masalah terbesar di planet kita ini sebenarnya udah ada di depan mata kita selama ini? Tersembunyi di dalam sebuah sistem yang umurnya udah ratusan tahun. Nah, ini pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng-bareng. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu. Seberapa besar sih masalahnya? Sistem pangan global kita sekarang ini, terus terang, lagi dalam kondisi yang genting banget. Pertama, soal konsumsi sumber daya. Kita ini boros banget. Pertanian modern itu nyedot energi, air, sama lahan dalam jumlah yang gede banget. Dan ya, ini jelas-jelas merusak lingkungan kita secara langsung. Yang kedua, dampaknya ke iklim kita. Coba lihat industri peternakan aja deh. Mereka itu ibarat pabrik gas metana dan nitrogen oksida yang masif loh. Dua gas ini kontribusinya gede banget ke pemanasan global. Dan yang terakhir, ini yang sering kita lihat sendiri, sampah makanan. Mulai dari pabrik yang produksi kebanyakan, sampai kita sendiri yang belanja kalap. Banyak banget makanan yang akhirnya cuma jadi sampah. Sayang banget kan? Semua energi, air, dan lahan yang dipakai buat bikin makanan itu, ya ikut kebuang sia-sia. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya yang mungkin nggak terduga, industri halal. Dan ini bukan cuma soal label atau stempel di bungkus makanan ya. Jauh lebih dari itu. Oke, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih halal itu? Simpelnya, ini adalah makanan dan minuman yang diproduksi sesuai ajaran syariah Islam. Tapi intinya bukan cuma soal bahan-bahannya boleh atau enggak, tapi juga prosesnya harus etis dan higienis. Nah, disinilah seringnya kita salah kaprah. Banyak yang mikir halal itu cuma aturan makan minum. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, maknanya itu luas banget. Ini ngomongin soal gimana kita memperlakukan hewan secara etis, gimana kita menjaga lingkungan, bahkan sampai keadilan sosial dan ekonomi juga loh. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi pohon deh. Anggap aja prinsip-prinsip halal itu akarnya. Akar yang kuat, yang etis. Nah, buah yang tumbuh dari akar itu, ya keberlanjutan. Itu sendiri. Keren kan? Coba pegang gambaran pohon ini ya, karena ini penting banget buat pembahasan selanjutnya. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa prinsip halal ini jadi semacam cetak biru buat keberlanjutan? Yuk kita bedah satu-satu, gimana kerangka ini bisa jadi jawaban buat krisis yang tadi kita bahas. Jadi, ada 3 pilar utamanya nih. Pertama, dari hulunya dulu, pertanian yang berkelanjutan. Kedua, soal efisiensi sumber daya. Gimana caranya kita nggak boros? Dan ketiga, pengelolaan limbah. Gimana caranya biar nggak ada yang sia-sia? Dan ini bukan cuma wacana loh, prakteknya tuh nyata banget. Di pertanian mereka mendorong rotasi tanaman dan budidaya organik. Buat sumber daya mereka pakai teknologi kayak daur ulang air atau panel surya. Terus soal limbah, bagian-bagian hewan yang nggak dipakai itu nggak dibuang gitu aja, tapi diolah lagi jadi pupuk organik atau pakan ternak. Keren kan? Konsep zero waste banget. Oke, yang bikin ini makin menarik adalah gimana prinsip-prinsip tradisional ini ternyata bisa banget kawin sama inovasi modern. Ini bukan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Bayangin deh, AI dipakai buat optimalin produksi biar nggak ada yang kebuang. Terus ada sensor-sensor canggih atau IoT yang mantau suhu dan kelembaban di seluruh rantai pasok. Dan yang paling keren, ada blockchain yang bikin semuanya jadi transparan. Bener-bener dari peternakan sampai ke meja makan kita. Tujuannya apa sih? Simple, rantai pasokan yang 100% transparan dan bisa kita percaya. Jadi kita sebagai konsumen tuh tenang, kita tahu persis makanan yang kita makan ini asalnya dari mana dan diprosesnya gimana, nggak ada yang ditutup-tutupin. Tapi ingat ya, teknologi secanggih apapun nggak akan cukup kalau jalan sendiri. Kuncinya itu kolaborasi. Perusahaan, pemerintah, LSM, semuanya harus kerja bareng, biar ini bisa jalan dalam skala besar. Ujung-ujungnya, ya manusianya juga yang harus bersinergi buat bikin perubahan nyata. Nah, kita udah ngomongin soal lingkungan, soal etika. Tapi ada satu lagi nih yang gak kalah penting, soal ekonomi. Yep, ternyata pendekatan ini bukan cuma soal jadi baik, tapi juga peluang bisnis yang luar biasa besar. Lihat deh angkanya, 1,75 triliun dolar. Itu bukan juta atau miliar ya, tapi triliun. Ini proyeksi pendapatan pasar makanan halal global buat tahun 2024. Gede banget kan? Ini nunjukin ada kekuatan pasar yang masif di belakang semua praktek berkelanjutan ini.
Biar lebih kebayang, kita lihat deh pasarnya. Dan coba tebak, siapa yang jadi pemimpin? Indonesia. Nilai pasarnya di tahun 2021 itu hampir 147 miliar dolar. Diikuti oleh Bangladesh. Ini bukti nyata kalau pasarnya itu gede banget, dan kita ada di pusatnya. Jadi, kita balik lagi ke analogi pohon tadi ya buat penutup. Kalau akarnya, yaitu prinsip-prinsip etisnya, ditanam dengan kuat, buah yang dihasilkan itu nggak cuma cuan, tapi juga buah yang sehat buat planet kita, dan sehat buat kita semua yang tinggal di sini. Nah, ini yang bikin saya mikir lebih jauh. Kalau industri makanan aja bisa nemuin contekan buat jadi berkelanjutan dari kearifan kuno seperti halal, kira-kira industri lain bisa nggak ya? Misalnya fashion atau bahkan keuangan. Mungkin nggak sih jawaban buat tantangan modern kita itu sebenarnya udah ada dari dulu, kita aja yang belum lihat? Sesuatu untuk kita renungkan.